Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom saudara-saudara. Ya, hari ini kita berkumpul lagi. Walaupun kita tidak dalam satu ruangan, tapi percayalah hati kita menyatu untuk Tuhan. Amin. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang perkasa, Raja yang mulia. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan kami Tuhan, Engkau melihat hati kami Tuhan. Walaupun kami tidak ada dalam satu ruangan Tuhan, tapi kami percaya hati kami tetap menjadi satu. Kami akan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berikan hati yang terbuka Tuhan, hati yang lembut untuk menerima pesan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap memuji Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Sebab Dia baik,
Bapak Ibu, kita angkat tinggi pancinya. Amin. Mari semuanya bertepuk tangan, kita angkat pancinya. Mari bersama-sama kita katakan, angkatlah tinggi pancinya. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggulah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Telah dikalahkan. Oleh darah-Mu yang bebaskanku, yang bebaskan semuanya. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenangan-Ku bersama-Mu dan bersama-Mu. Lebih sungguh lagi, mari kita imani, kita angkat tinggi pancinya. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggulah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Telah dikalahkan. Oleh darah-Mu, oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenangan-Ku bersama-Mu dan bersama-Mu. Sekarang selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang kuserukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Dulu, sekarang, selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang kuserukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenangan-Ku bersama-Mu dan bersama-Mu. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenangan-Ku bersama-Mu dan bersama-Mu. Dan bersama-Mu. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas firman-Nya, atas kebaikan-Nya yang Tuhan berikan atas hidup kita sekalian. Katakan, ku bersyukur padamu Tuhan.
bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu Tuhan ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, mari Bapak Ibu Saudara lebih sungguh lagi tinggikan dirimu mengatasi bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur Tuhan bagi nama-Mu yang kudus. Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa
Shalom, selamat pagi, salam sehat, selamat berbahagia oleh karena anugerah Tuhan bagi kita semua. Mari sebentar kita akan mendengar renungan sederhana kebenaran firman Tuhan yang memberi kita hidup dan hidup di dalam kemenangannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur atas anugerah-Mu yang Kau limpahkan sempurna bagi setiap hidup kami anak-anak-Mu. Penyertaan perlindungan-Mu nyata bagi setiap kami yang percaya, beriman, dan berharap kepada-Mu. Apapun situasi, kondisi, keadaan, Engkau tetap baik dan kasih setia-Mu selama-lamanya tidak pernah berubah. Kuasa darah-Mu menutup bungkus setiap kami. Kuasa ilahi-Mu menyertai, menuntun kami, membawa kami kepada kemenangan yang hidup. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di setiap keluarga, di setiap umat-Mu yang terus tetap setia mengiring dan mengikut Engkau. Bila kebenaran firman Tuhan semakin memerdekakan setiap kami di dalam menjalani kehidupan yang hari-hari ini semakin sulit, tetapi bersama-sama dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami tetap hidup di dalam sukacita, damai sejahtera, yang mengalahkan segala situasi dan keadaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita melihat situasi keadaan, bahkan mencerna dari setiap langkah kehidupan. Lalu kita bertanya, apakah hidup itu? Justru kehidupan ini adalah sesuatu yang inti. Tetapi banyak orang mengabaikan esensinya. Untuk apa dan bagaimana saya hidup? Apakah hal ini pernah muncul di dalam setiap pertanyaan bagi setiap kita? Untuk apa dan bagaimana saya hidup? Kalau itu sesuatu yang inti, kalau itu sesuatu yang esensi, sudah seharusnya itu menjadi satu perhatian yang kita perlu pikirkan secara serius. Banyak orang sebagian tidak memikirkan secara serius, tidak memperhatikan seperti apa saya hidup. Ya pokoknya hidup, sekedar hidup. Yang penting hidup dengan melakukan rutinitas dan menghabiskan waktu di masa hidupnya. Apakah itu arti keseluruhan daripada kehidupan? Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. That's all. Apakah itu sudah semuanya pernah kita renungkan dan kita pikirkan? Jika demikian, tanpa sadar mereka akan masuk dalam kelompok orang yang sedang dan paling kebingungan saat musim kehidupan itu berganti. Karena mereka tidak pernah merenungkannya. Ketika mereka tidak merenungkannya, ketika mereka tidak memikirkannya, tentu mereka tidak ada persiapan apapun untuk menghadapi keadaan situasi tersebut. Apalagi seperti saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang melanda. Tentu kita butuh penyertaan dan perlindungan Tuhan. Memaknai, merenungkan arti sebuah kehidupan dan peran kita di dalam mengisi kehidupan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita.
Sehingga ketika musim kehidupan berganti, keadaan tidak sebagaimana apa yang kita harapkan, kita sudah siap. Kita sudah siap untuk menghadapinya. Kebenaran firman berkata bahwa Dia akan membawa kita kepada kemenangan. Tetapi itu tidak serta-merta tanpa keterlibatan kita di dalamnya. Ada satu grand design yang kita perlu pahami, tetapi ada satu upaya dan usaha yang kita perlu lakukan dan realisasikan. Kita mesti sadar keberadaan kita memang lemah dan rapuh, karena kita manusia diciptakan dari debu dan tanah, dan kita bukan siapa-siapa. Untuk itu perlunya penyertaan kuasa Tuhan Sang Pencipta dalam kehidupan. Ada 3 kekuatan surgawi yang perlu kita temukan. Sekali lagi, perlu kita temukan. Bahkan perlu kita hadirkan dalam hidup ini. Tentu saja yang dapat memberikan kehidupan. Yang pertama adalah kuasa kesembuhan dan kesehatan. Sehat adalah hasil perpaduan antara anugerah yang Tuhan berikan dan gaya hidup yang sehat. Tanpa tubuh yang sehat, maka keutuhan jiwa pun akan terganggu. Yang kedua adalah kuasa kemakmuran. Untuk menjadi makmur diawali dengan memiliki sikap hati yang makmur dalam kemurahan. Nah, yang bagian ini pun seringkali orang abaikan. Banyak orang ingin mendapatkan satu kemakmuran dan berkat Tuhan, tetapi tanpa mengindahkan pintu masuknya adalah bagaimana kita memiliki sikap hati yang makmur, sikap yang murah hati, karena firman-Nya berkata, barang siapa yang murah hatinya, mereka akan beroleh kemurahan. Sehingga ia dapat menjadi bejana yang mengalir kepada orang lain yang membutuhkan. Mari kita perhatikan kisah Elia dengan janda Sarfat dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-16. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Kita tahu kisah cerita Elia. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Artinya itu masa kering, masa paceklik, masa sulit, masa sukar. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu ia pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Luar biasa. Kesetiaan Tuhan, perhatian Tuhan, bahkan penyediaan Tuhan. Semua telah dirancang dari awalnya. Semua telah ditentukan untuk terjadi. Sehingga ketika Elia itu diperintahkan ke wilayah Sidon, di sana Tuhan sudah mempersiapkan janda Sarfat yang akan memberi dia makan. Di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah paceklik, di tengah-tengah kesulitan, bahkan hujan pun tidak turun. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang,
dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Dalam situasi yang seperti itu, dapat kita gambarkan bahwa janda Sarfat ini begitu miskin, tidak memiliki persediaan. Bahkan persediaan yang adanya segenggam tepung dan sedikit minyak yang akan dipersiapkan untuk membuat roti, dan dia makan bersama anaknya, kemudian mati. Artinya tidak ada lagi apapun setelah itu. Bagaimana ini ada hamba Allah datang untuk meminta dibuatkan makanan, roti baginya, padahal hanya cukup untuk dia dan anaknya. Ini menandakan janda Sarfat di posisi yang terjepit, di posisi yang sulit. Bagaimana mungkin dia bisa dapat membagikan makanan kepada Elia? Dan situasi ini kita sering kali jumpai hari-hari ini. Untuk memberi butuh ketulusan, butuh kerelaan, butuh kemurahan, tetapi juga perlu adanya satu tindakan iman. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi." Sampai masa sulit, sampai masa gersang, sampai padang gurun ini lewat, Tuhan berjanji tetap akan memelihara. Itu dengan kata lain demikian artinya. Rasa-rasanya ini hamba Tuhan kok keterlaluan. Mereka yang tidak punya apa-apa, mereka yang dalam kondisi yang sedemikian rupa, harus berempati, memberi dahulu. Tetapi kebenaran firman tidak dapat dicerna oleh akal pikiran manusia. Beri maka engkau akan diberi. Yang memberi tidak berkekurangan, tetapi semakin berkelimpahan. Tetapi kenyataannya seringkali pikiran kita yang menguasai lebih daripada iman percaya atas kebenaran firman Tuhan. Kalau ini saya berikan kan habis. Setelah saya berikan kemudian saya kan mati. Wong ini saya makan aja besok saya mati dengan anak saya. Pikiran itu selalu lebih berkuasa daripada kebenaran firman yang hidup. Segala sesuatu diciptakan oleh karena firman-Nya. Tetapi kita justru lebih mempercayai apa yang kita pikirkan. Janjinya berkata, akan memelihara engkau sampai hujan itu turun ke bumi. Sampai musim itu terlewatkan dan engkau ada di dalam pemeliharaannya, penjagaan perlindungannya, dan engkau akan dalam keadaan baik-baik saja. Secara akal manusia tidak dapat diterima. Karena Tuhan di luar daripada apa yang kita pahami. Kita tidak dapat menyelami dalamnya pikirannya. Betapa kuasanya luar biasa dan sempurna. Kemana arah percaya iman Anda saat-saat ini? Kita teruskan, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Perhatikan baik-baik, tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya
dengan perantaraan Elia. Hati janda Sarfat ini yang dibentuk dan diubahkan terlebih dahulu untuk memiliki sikap hati yang berlimpah dengan kemurahan sebelum ia dianugerahi dengan kemakmuran. Banyak orang tidak menyadari dia berharap pertolongan Tuhan, dia berharap kemurahan Tuhan, dia berharap segala sesuatu, egosentris. Tetapi apa yang Tuhan mau? Ubah sikap hati dengan kemurahan terlebih dahulu sehingga kita beroleh kemakmuran, anugerah, berkat daripada Tuhan yang sempurna. Yang kedua, dia percaya dan bertindak karena firman Tuhan itu hidup. Karena firman Tuhan itu yang menjadikan hidup. Banyak orang hanya berhenti pada tahapan percaya saja, tetapi sayangnya kemudian tidak bertindak untuk melakukannya. Percaya, beriman, tetapi tanpa perbuatan, pada hakikatnya iman itu mati dan tidak ada kuasa yang mengubahkan. Yang ketiga adalah kuasa perlindungan. Seperti halnya atmosfer yang kita ketahui menyelimuti dan melindungi bumi, sehingga bumi terlindungi dari meteor-meteor yang jatuh, maupun dari sinar matahari yang membakar. Demikian juga perlindungan Tuhan adalah perisai hidup kita, tempat persembunyian jiwa di tengah-tengah hiruk pikuk dan badai kehidupan yang hadirnya tidak terduga, yang menyesakkan kehidupan. Tetapi kita akan aman di dalam perlindungannya. Benteng perisai dari serangan-serangan musuh, dari panah-panah api si jahat. Mazmur pasal 91 dengan jelas di sana dituliskan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita seringkali mendengar, oh ini COVID,
Apa itu? Dan pada akhirnya seperti herd immunity dan segala macam. Saya mau katakan apa yang saya percaya secara pribadi. COVID-19 itu flu biasa. Tetapi mematikan, berarti ada maut di dalamnya. Flu di mana ada satu pijakan kuasa maut. Sehingga sengatnya itu membabi buta. Tetapi bagi setiap kita yang percaya, kita harus melepaskan, mematahkan, bahkan menolak, mengusir sengat yang daripada maut. Sehingga COVID-19 itu menjadi flu biasa jika tidak ada maut di dalamnya. Jangan takut. Tuhan Allah besertamu. Dia Allah yang kuasa, Dia Allah yang peduli. Apa yang dijanjikan di dalam Mazmur yang baru saja kita baca. Dengan panjang umur aku akan kenyangkan. Dan akan kutunjukkan keselamatan daripadaku. Malaikatnya diperintahkan untuk menjaga, membentengi, menatang. Di setiap perjalanan hidup kita, kita mesti percaya firman daripada apa yang kita lihat secara kenyataan. Dahulu 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus hidup, orang percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Dia sang penyembuh. Tetapi mereka kurang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang menebus segala dosa dan memberi hidup kekal. Tetapi mari kita lihat hari-hari ini. Berapa banyak orang yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang sanggup memberi pengampunan atas segala dosa, memberkati kita. Semua percaya Yesus juru selamat. Percaya Yesus masuk surga. Sanggup memberikan pengampunan atas segala dosa. Tetapi banyak yang meragukan kesanggupannya untuk dapat menyembuhkan sakit penyakit. Ini ironis sekali. Dahulu semua percaya Yesus sang penyembuh, menyembuhkan segala sakit penyakit. Tapi kurang dapat menerima Yesus adalah juru selamat yang dapat memberikan pengampunan, kuasa penebusan, dan membawa mereka kepada surga. Hari ini lebih mudah orang percaya Yesus adalah juru selamat yang mengampuni segala dosa karena penebusannya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Semua orang percaya. Tetapi bagian yang lain, Yesus adalah tabib. Yesus adalah sang penyembuh yang dapat menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Itu mulai diragukan. Ini satu hal kebalikan dari masa-masa sebelumnya. Bukankah ketika disalibkan dia berkata, "It is finished." Sudah selesai. Kuasa penebusannya diberikan. Kuasa pengampunannya, kuasa keselamatannya, kuasa kesembuhannya telah diberikan dan menjadi hak bagi setiap kita yang percaya dan beriman kepadanya. Oleh bilur-bilurnya, semua kita yang sakit disembuhkan. Dalam Markus pasal 5 ayat 34 di situ kita tahu cerita tentang orang yang mengalami, wanita yang mengalami pendarahan. Dan Yesus berkata kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ini satu pilihan yang dihadapkan pada setiap kita hari-hari ini. Apakah kita percaya bahwa Yesus sang penyembuh
tetapi sedikit meragukan bahwa dia juru selamat? Ataukah kita memilih, iya saya percaya dia sang juru selamat, tetapi meragukan dia sang penyembuh yang dapat menyembuhkan dari semua sakit penyakit. Saya lebih memilih, saya mau mempercayai dan mengimani bahwa Yesus sang juru selamat dan juga sang penyembuh atas segala apa yang sakit, seluruh area aspek kehidupan yang sakit. Saya percaya dia dapat melakukan dan dia berkuasa atas semuanya itu. Apapun itu, dia sanggup pulihkan dan memberi kehidupan sejati yang seutuhnya. Matius pasal 28 ayat 18 berkata, Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan Yohanes pasal 11 ayat 40 menegaskan, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Hari-hari ini apa yang sedang kita semua, Anda dan saya hadapi, itu satu kenyataan, musim kehidupan baru yang datang. Tapi saya percaya ketika di dalam penyertaan, kuasa perlindungannya, Dia juru selamat, Dia juga sang penyembuh. Apapun yang sedang kita hadapi. Karena kebenaran firman-Nya berkata, dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa engkau kepada kemenangan. Kepada kemenangan. Perlu kita percaya, perlu kita beriman. Bukti daripada iman adalah kita bertindak melakukan apa yang kita percayai. Saya sungguh sangat berharap dan berdoa bagi setiap kita semua untuk dapat melewati masa-masa sulit ini. Sebagaimana janda di Sarfat mengalami situasi yang tidak turun hujan, tetapi pemeliharaannya berkata akan menyertai dia sampai hujan itu turun ke bumi. Itu adalah kemenangan bagi setiap kita yang percaya. Di hari-hari yang sulit, kita semua sadar, kita semua disadarkan, kita dipanggil untuk menjadi imam yang dapat melakukan. Setiap kita punya kuasa yang sama di dalam anugerah Tuhan. Tidak perlu menunggu. Setiap minggu pertama di awal bulan itu ada perjamuan kudus. Anda juga dipanggil menjadi imam. Lewat Yesus Kristus, semua boleh datang di hadapan Tuhan. Ketika mengalami sakit, ketika mengalami kesulitan, ketika menghadapi apapun, tidak ada pelarangan bahwa Anda boleh melakukan perjamuan kudus bersama keluarga. Dan sebagai kepala keluarga, bisa menjadi imam untuk memimpin mereka datang kepada Tuhan dengan penuh percaya. Kuasanya tetap sama. Di dalam kuasa penebusan karya kayu salibnya, itu dapat menjawab setiap kebutuhan yang ada. Apapun itu namanya. Damai sejahtera Tuhan sudah ditinggalkan, diberikan kepada setiap kita. Roh Kudus selalu memimpin, menuntun setiap langkah hidup kita. Andalkan Dia, percaya bahwa kuasanya tetap sama hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Setiap hari saya menganjurkan lakukan perjamuan kudus bersama keluarga. Imani bahwa Tuhan menyertai setiap kita. Mari kita bersama-sama, saya ajak Anda untuk lakukan perjamuan kudus sehingga mengingatkan setiap kita dan menguatkan setiap kita
bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Anugerahnya telah diberikan kepada setiap kita. Tuhan, kami percaya di dalam kuasa anugerah bahwa setiap apa yang Kau kerjakan, semuanya sudah selesai dengan sempurna. Roti yang adalah tubuh-Mu yang terpecah bagi setiap kami, ketika kami memakannya, kami percaya berkat ilahi-Mu turun atas kami semua. Dan setiap sakit penyakit Engkau sembuhkan, apapun itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Kuasa darah-Mu yang tercurah bagi setiap kami, memberikan pengampunan, menebus segala dosa, mematahkan setiap serangan-serangan si jahat, kutuk-kutuk nenek moyang, setiap panah-panah api si jahat. Kami menjadi milik-Mu. Engkau sudah membayar lunas, Engkau sudah menebusnya. Kami percaya Tuhan, kuasa hadirat-Mu memenuhi hati dan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami meminumnya. Satu Korintus pasal 15 ayat yang ke-57 berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya, ku percaya, Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, ku percaya, Kau bekerja. Sungguh kami bersyukur dan bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Kami bawa setiap kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami percaya Roh Kudus yang menawan, menuntut, membawa kami dalam kemenangan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami akan dapat melalui di dalam kekuatan kuasa yang Kau beri setiap masa-masa sulit di saat-saat pandemi seperti ini. Dan kami tahu kami akan keluar sebagai pemenang. Kendaraan kemenangan yang sudah Engkau sediakan. Kami bersyukur untuk segala anugerah-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau akan memberkati setiap mereka yang sedang sakit dengan kesembuhan ilahi. Kekuatan dan pengharapan yang baru dalam Kristus Yesus. Perlindungan di dalam Engkau yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau berkati setiap apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perbuat. Engkau buat berhasil dan mereka boleh bersyukur dan bersuka cita karena Engkau baik
dan kasih setiamu selama-lamanya tidak pernah berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Persembahan dan persekutuan dapat dikirimkan melalui rekening Cukai Elim, yaitu Manintan dengan nomor rekening 3251 012455 atas nama Eka Yulian.